Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Magribi Ramadhani. Saya Mustika Citra Mulia. Saya Intan Salsabila. Saya Rivaldi Armelindo. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Etika Moral dan Aktualisasinya dalam Kehidupan Sehari-hari. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Magribi Ramadhani. Kepada Magribi Ramadhani kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi nomor 1, yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi penyimpangan perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, faktor sosialisasi. Perilaku penyimpang terjadi salah satu karena kesesuaian pesan, moral, dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi. Individu yang mempelajari perilaku-perilaku tersebut akhirnya tidak menyadari bahwa perilaku yang dia lakukan adalah menyimpang dan menganggap perilaku yang ia pelajari itu normal. Yang kedua, faktor anonim. Anonim dapat didefinisikan suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Anonim adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, tetapi nilai dan norma yang saling bertentangan, sehingga yang terjadi kemudian adalah konflik nilai, kesepakatan nilai. Masyarakat menjadi sulit mencari pegangan atau penentu arah. Gejala ini sering ditemui pada masyarakat modern, yang salah satunya adalah nilai kebebasan berekspresi. Namun, di Indonesia, kebebasan berekspresi tetap ada batasannya agar tidak melanggar adat-adat ketimuran. Contohnya bisa dilihat adanya stigma negatif yang ada pada orang-orang yang mengunggah foto-foto dengan pakaian minim di sosial media. Yang ketiga adalah faktor differential association. Perilaku penyimpang terjadi akibat adanya differential association atau asosiasi yang berbeda terhadap kejahatan. Semakin tinggi interaksi seseorang dengan orang yang berlaku menyimpang, semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk bertingkah laku yang serupa. Derajat interaksi ini pun tergantung pada frekuensi, durasi, dan intensitas, sehingga interaksi tersebut tidak cukup sekali atau 2 kali untuk membuat seseorang bisa terpengaruh. Yang keempat adalah faktor labeling. Itulah penjelasan tentang faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang dalam masyarakat. Semoga faktor-faktor tersebut bisa dituntaskan ya guys. Paling enggak ya sedikit demi sedikit. Perilaku menyimpang di masyarakat bisa berkurang. Betul nggak? Faktor ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang muncul karena adanya cap, julukan, atau sebutan atas individu yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Bila kita memberi cap terhadap seseorang sebagai menyimpang, maka secara tidak langsung cap atau sebutan tersebut akan mendorong orang itu untuk berperilaku yang menyimpang pula. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Citra. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang nomor 2, yaitu menjelaskan peran akhlak Islam membawa perubahan dalam masyarakat. Nah, di dalam materi nomor 2 ini terdapat beberapa macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah terdiri dari beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yang terakhir adalah tawaduk kepada Allah. Nah, akhlak selanjutnya yaitu akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri itu ada 3. Yang pertama ada sabar, yang kedua ada syukur, dan yang ketiga ada tawaduk. Selanjutnya ada akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga yaitu mengembangkan kasih sayang sesama anggota keluarga melalui komunikasi. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih dan sayang yang tulus dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi antara orang tua dan anak, maka akan lahirlah wibawa orang tua. Nah, selanjutnya kita masuk saja kepada akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama ada akhlak terpuji, yaitu akhlak mahmudah. Di dalam akhlak mahmudah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah husnuzon. Husnuzon telah
lumrah kita ketahui, yaitu berprasangka baik terhadap segala hal. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada seseorang karena kita belum tentu mengetahui orang tersebut. Yang kedua yaitu tawaduk. Tawaduk artinya rendah hati. Kita tidak boleh tinggi hati kepada apa yang kita punya. Rendah hati itu merupakan sifat terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Yang ketiga adalah tasamu, yang artinya tenggang rasa. Tenggang rasa ini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain di sekitar kita dan bagaimana kita memandang situasi di sekitar kita. Yang terakhir adalah ta'awun. Ta'awun artinya tolong-menolong atau gotong royong. Bagaimana gotong royong tersebut bisa meningkatkan rasa kerjasama di antara sesama masyarakat. Nah, itulah keempat akhlak terpuji atau mahmudah. Kita langsung saja masuk ke akhlak tercela, yaitu mazmumah. Di dalam akhlak mazmumah ini terdapat beberapa perilaku. Yang pertama yaitu perilaku hasad. Perilaku hasad adalah perilaku iri hati, dengki, dan merasa tidak senang atas keberuntungan orang lain, atau bisa juga kita sebut cemburu atas pencapaian orang lain. Akhlak hasad ini banyak kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam kegiatan bersosial media kita, yaitu contohnya netizen yang julid. Yang kedua adalah dendam. Dendam adalah keinginan keras yang ada dalam hati untuk membalas perilaku jahat seseorang. Yang ketiga ada gibah dan fitnah. Gibah dan fitnah ini adalah membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain yang bertujuan untuk menjatuhkan nama orang lain tersebut. Dan itu sangat tidak baik. Yang terakhir adalah namimah atau adu domba. Adu domba adalah menceritakan keburukan seseorang kepada musuhnya atau kepada orang lain yang bertujuan agar kedua belah pihak itu bertengkar dan membuat perselisihan. Nah, sekian materi yang nomor 2, akan dilanjutkan ke materi yang nomor 3 oleh Intan Salsabila. Kepada Intan kita persilahkan. Yang ketiga, tantangan akhlak Islam dalam pergaulan masa kini. A. Munculnya fenomena pergaulan antar mereka yang jauh dari syariat Islam, seperti bergandengan tangan, berpelukan, berpacaran, yang mereka anggap itu lumrah. Sehingga pergaulan tersebut dapat dikatakan dengan pergaulan bebas. Sementara ada sebagian pemuda yang pergi ke masjid, memakai sarung peci, menuju majelis taklim, dikatakan so alim, ada maunya dan lain sebagainya. B. Media dan dunia entertainment. Gemerlapnya dunia hiburan membuat kita para generasi muda dapat terlena olehnya. Sebuah catatan hampir 90% tayangan yang ada kurang mendidik dan kurang bermanfaat untuk membangun generasi Islami. Yang lebih membahayakan lagi terhadap perkembangan pola pikir anak. C. Kemajuan teknologi saat ini sebagai penunjang kebutuhan hidup tidak dapat dielakkan oleh semua orang, mulai dari muda hingga tua. Majunya teknologi tidak dapat kita hadang, justru harus kita memanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Kemajuan teknologi dapat berpeluang bagi generasi Islam untuk menguasai teknologi agar dapat digunakan sebagai media dakwah, bisnis, dan sharing ilmu agama. D. Gaya hidup. Mungkin kita masih ingat sebuah fenomena tentang jilbabs. Jilbabs adalah gaya pakaian muslimah yang menggunakan jilbab namun dibalut dengan pakaian yang ketat. Baiklah, itu materi nomor 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ifal. 4. Pentingnya akhlak Islam dalam pergaulan sosial budaya. Dalam pandangan Islam, pendidikan akhlak merupakan suatu hal penting dalam rangka membangun pribadi-pribadi masyarakat dan budaya. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan penting. Akhlak mencakup semua ajaran dalam Islam, diantaranya yaitu perilaku dalam beribadah dan juga dalam bermasyarakat. Karena seorang mukmin melakukan ibadah bukan hanya semata menggugurkan kewajiban, tetapi juga akhlak-akhlak dalam beribadah yang dilakukan. Begitu juga dengan bersosial. Banyak orang yang bermasyarakat memikirkan diri sendiri tanpa dilandasi dengan akhlak. Akhlak yang baik dapat mencegah dekadansi moral, degradasi nilai, serta kepemerosotan hati dan pikiran. Akhlak menuntun manusia menjaya kepada nilai-nilai kemuliaan dan kedamaian, serta saling menghargai suatu sama lain. Kehidupan muslim yang baik adalah menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sumber suri tauladan kehidupan.
Akhlak sangatlah penting bagi manusia. Akhlak tidak hanya dirasakan manusia dalam kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Akhlak merupakan mustika baik bagi hidup manusia yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Jika di antaranya sudah tidak ada akhlak, maka kehidupan akan menjadi berantakan. Manusia sudah tidak lagi merasa peduli tentang halal atau haram, benar atau salah, baik atau buruk. Islam memandang bahwa akhlak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Islam menegaskan akhlak merupakan misinya yang paling utama. Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah agar dirinya dihiasi akhlak dan perangai yang mulia. Akhlak sangat penting bagi kehidupan manusia karena akhlak bersumber pada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan akhlak. Mengingat akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia haruslah berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena akhlak seorang tercermin pada baik dan buruknya sifat seseorang.